Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas lampiran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang standar keselamatan perkereta. Jadi lampiran ini memang adalah pelengkap dari peraturan ini ya. Jadi di sini ada ketentuan kriteria teknis yang memang perlu untuk diperhatikan gitu ya sebagai pedoman, sebagai acuan gitu ya, sebagai acuan dalam uh, sebagai acuan dalam pengoperasian perkeretaapian gitu ya. Oke, mungkin bisa kita lihat sama-sama ini. Poin A, ruang bebas lebar jalan rel 1067 mm untuk jalur kereta api tunggal, atau ini 1,67 meter gitu ya. Ini kan ada aliran atas tertinggi, aliran atas normal, aliran atas rendah. Ini ada batas-batasnya, bisa ya teman-teman lihat semua. Peron tinggi, ini peron rendah. Nah, ini ada batas-batasnya, ini batas-batasnya. Jadi untuk jembatan dengan kecepatan sampai 60 km per jam, ini batasnya sampai batas ini, satu. Kemudian untuk viaduk dan terowongan dengan kecepatan sampai 60 km per jam, dan untuk jembatan tanpa pembatasan kecepatan, ini batas kedua tingginya yang segini. Kemudian batas 3 untuk viaduk baru dan bangunan lama kecuali terowongan dan jembatan. Batas 3 plus 5 ya, ini plus 5, maksudnya elevasinya kan 0 itu di sini, batas bawah ini 0, ini ke atas ini 5 meter. Kemudian untuk lintasan kereta api listrik ya, kereta listrik batas 4. Nah, ini cukup tinggi nih, 6,2. Kemudian ruang bebas lebar jalan rel 1,435 meter ya, ini kan milimeter untuk jalur kereta api tunggal. Nah, seperti ini. Cuman di sini nggak ada batas-batasnya lagi ya, nggak ada tulisan batas seperti gambar sebelumnya. Ini saya juga kurang mengerti ini untuk batasannya ini yang mana. Untuk yang poin C, ruang bebas lebar jalan rel 1,67 meter untuk jalur kereta api ganda. Nah, seperti ini. Jadi ininya 1,67, ininya untuk desainnya seperti ini ya, desain. Kemudian ruang bebas lebar jalan rel 1,435 meter untuk jalur kereta api ganda, desainnya seperti ini. Di antara as 1 dengan as ini, kalau misalnya berarti 4 meter dari as ke asnya, ini as antar jalur rel ini 4 meter ya, dan dari ini ke sini as 1, dari as 1 jalur ke batas ini 1,9. Nah, ini ruang bebas lebar jalan rel 1,67 meter untuk kereta api di lengkung. Seperti ini. Keterangan untuk garis yang tidak putus-putus atau menerus. Batas ruang bebas pada lintas lurus dan pada bagian lengkung dengan jari-jari lebih besar dari 3000 meter. Kemudian yang ada putus-putus dan titik, garis putus-putus titik. Batas ruang bebas pada lengkungan dengan jari-jari 300 sampai dengan 3000 meter. Kemudian garis putus-putus batas ruang bebas pada lengkungan dengan jari-jari kurang dari 300 meter. Seperti ini teman-teman semua. Kemudian ini ruang bebas lebar jalan rel 1,4 meter untuk jalur kereta api di lengkung. Seperti ini. Kemudian ini ruang bangun jalur kereta api, lebar jalan rel 1,67 meter dan 1,4 meter.
Untuk jalan lurus, lintas bebasnya minimal 2,35 meter di kiri kanan as jalan rel. Untuk di jalur lengkungnya, R atau jari-jari kurang dari 300 itu minimal 2,55 meter, kemudian R lebih dari 300, lengkungan lebih dari 300, maka minimal 2,45 meter di kiri kanan as jalan rel. Emplasementnya untuk jalur lurus minimal 1,95 meter di kiri kanan as jalan rel. Untuk di jalur lengkung, emplasementnya minimal 2,35 meter di kiri kanan as jalan rel. Jembatan terowongan untuk jalur lurus 2,15 meter di kiri kanan as jalan rel dan 2,15 meter di kiri kanan as jalan rel untuk jalur lengkung. Nah, berikut ini toleransi maksimum kausan rel ya. Sini kan ada E maksimalnya bisa dihitung. E maksimalnya ini berapa milimeter dia dari yang seharusnya H ini kan. Kemudian kan dia aus terus kan tergerus karena ada gesekan gitu. Nah, ini maksimalnya berapa di sini? Yang 13, 15, 15, 15. Kemudian untuk A max-nya 10, 12, 12, 12. Ini yang di kausan maksimum yang diizinkan ini segini. Ketika sudah melewati ini, ya berarti harus diganti ininya, relnya. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian untuk toleransi kausan maksimum jarum Wessel. Toleransi keausan ya maksimal jarum Wessel, rusak sedang. Ini jarum ausnya aus 10 mm, jarum aus 10 mm. Ini keausannya itu kurang lebihnya 10 mm ya. Kategori rusak ringan. Untuk rusak beratnya, ausnya sudah mencapai 70 mm. Kategori rusak berat. Retak kedalaman 50 mm. Jarum ausnya sudah 45 mm di bagian ini. Tabel koefisien landutan maksimum. Koefisien landutan maksimum jembatan baja. Jenis kereta, ini panjangnya, ini gelagar, ini rangka batang. Jenis keretanya L-nya kalau misalnya lebih dari 50 dan kurang dari sama dengan 50 meter gitu. Lokomotif. Kemudian kereta listrik dan atau kereta. Ya, jadi kalau misalnya untuk koefisien landutan maksimumnya ya. Untuk masing-masing jenis kereta itu untuk lokomotif dia L-nya L per 800 untuk landutannya pada L atau panjang yang kurang dari 50 meter gitu. Kalau untuk yang lebih besar sama dengan 50 meter maka dia L per 700 seperti itu. Untuk lokomotif rangka batang L per 1000 untuk yang gelagar dan rangka batang. Jadi beda ya, gelagar ini sepertinya untuk beton gitu, kalau rangka batang ini rangka baja gitu ya. Nah, ini izinnya gelagar ini yang ke bawah ini atau kotak yang ini nih, kotak yang ini dia untuk gelagar beton sepertinya ya. Coba nanti kita pelajari bersama-sama ini gelagar beton sepertinya. Kalau rangka batang ini rangka baja. Nah, untuk kereta listrik dan atau kereta ini dengan kecepatannya ini ada kategori kecepatannya juga. Kemudian untuk V kurang dari 100, ini 100 antara 100 sampai 130 dan yang ini 100 sampai 130. Ini untuk landutannya L per 700. Ini L per 800, L per 700, ini L per 1100 dan L per 900. Ini saya kurang tahu juga ini kenapa tidak ada ya intinya landutannya itu. Nah, L per 800, L per 700 ini adalah landutan maksimum gitu pada jembatan. Maaf. Ini masih jembatan baja ya. Berarti ini gelagar, ini rangka batang. Maksudnya gelagar kan pada jembatan itu ada gelagarnya pada bagian bawah jembatannya.
mohon maaf saya salah penjelasan bahwa memang ini gelagar ini bagian gelagar itu kalau misalnya teman-teman lihat pada bagian bawah jembatan itu ada yang namanya gelagar. Gelagar itu yang menopang pada bagian lantainya. Nah, ada lantai jembatan, di bawahnya lagi itu disebut gelagar. Nah, rangka batang ini rangka batang atasnya seperti itu ya. Nah, L per 1000 ini maksudnya mungkin untuk seluruh batang mungkin ya L per 1000 ini, makanya dia di bawahnya tidak ada lagi gitu sepertinya ya. Atau memang ini diizinkan semua, saya juga masih kurang paham. Namun ini untuk yang lokomotif rendutannya L per 1000 gitu. Nah, untuk ke jembatan beton ini seperti pada tabel gitu ya. Ban lokomotif, kereta penumpang dan kereta diesel, kemudian bentangnya berapa? Bentangnya L-nya berapa? L kurang dari 50, L lebih dari 50 meter. Kemudian ini untuk L per 800-nya, L per 700-nya. Untuk satu kereta untuk dua rangkaian atau lebih kecepatan maksimum ya berarti antara inilah kecepatan juga mempengaruhi ya untuk jembatan beton ini. Nah, bagian yang ini tuh adalah lanjutannya nih yang L per 700, L per 800 yang kecepatan misalnya kecepatannya nih misalnya kurang dari 100, maka lanjutannya diizinkan L per 700 seperti itu. Eh, Baik itu L panjang bentangnya lebih dari uh, kurang dari 50 atau panjang bentangnya lebih dari 50 meter seperti itu. Kemudian uh, ini masih sama untuk kecepatan yang antara 130 sampai 160 L per 1100. Untuk yang L lebih dari sama dengan 50 ini L per 700. Kalau kecepatannya segini, kalau kecepatannya antara 130 dan 160 L per 900. Ini untuk dua rangkaian atau lebih ini ya. Untuk dua rangkaian atau lebih ini lanjutannya yang diizinkan dan maksimum pada jembatan beton seperti itu. Kemudian gambar maksimum gradien perlintasan sebidang seperti pada gambar berikut. Oke, teman-teman semua, mungkin teman-teman semua bisa belajar lebih mendalam lagi ya tentang peraturan menteri ini, karena memang peraturan menteri ini untuk standar keselamatan kereta apian ini memang suatu hal yang penting ya, sangat amat penting untuk dipahami, apalagi untuk insan-insan perkeretaapian, kemudian juga insan-insan yang orang-orang yang bekerja sebagai perencana khususnya untuk jalan rel seperti itu. Untuk perencanaan-perencanaan di bidang perkeretaapian ini penting untuk diketahui gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah-salah dari penyampaian saya, teman-teman bisa koreksi dan mempelajari lebih mendalam. Kemudian juga terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.